Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, semuanya apakah sudah masuk Zoom? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik Ibu, baiklah sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai komponen-komponen minyak bumi. Di sini siapa yang masih ingat apa saja komponen-komponen minyak bumi? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Kan? Jadi, Bu, komponen minyak bumi itu ada senyawa hidrokarbon dan senyawa non-hidrokarbon. Senyawa non-hidrokarbonnya itu berupa oksigen, nitrogen, dan logam-logam. Jadi yang disampaikan Salsa adalah komponen-komponen minyak bumi yang terdiri dari senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon. Ibu harap kalian tidak melupakan ya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu izin untuk share screen ya. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Nah, anak-anak sebelum memasuki materi, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar ya. Nah, sekarang Ibu mempunyai video. Kita simak sama-sama ya videonya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat, Bu. Nah, kan dari video tadi ada seorang ibu yang sedang memasak ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat masakan ibu ini bisa matang? Karena Ibu menggunakan kompor untuk memasak, Ibu. Ya, betul sekali. Ibu menggunakan kompor untuk memasak. Nah, kira-kira kenapa sih kompor yang ibu gunakan untuk memasak ini bisa mematangkan masakan ibu? Karena menggunakan LPG, Bu. Iya, betul sekali Mas Lutfin. Karena ibu menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar kompornya. Nah, kemudian ada yang tahu tidak apa bahan baku dari gas LPG atau dari mana kita bisa mendapatkan gas LPG itu? Ya, siapa yang tahu? Melalui proses pemisahan minyak bumi, Ibu. Ya, betul sekali. Karena gas LPG ini bisa didapatkan melalui proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian dari stimulus yang telah Ibu berikan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan Liza. Untuk proses pengolahan fraksi minyak bumi sendiri itu bagaimana ya, Bu? Lalu apa saja kegunaannya? Iya, bagus sekali pertanyaan dari Liza ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Liza? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Tidak, Ibu. Ya, jadi pertanyaan dari Liza itu bagaimana proses dari pemisahan fraksi minyak bumi itu sendiri dan apa kegunaannya ya? Nah,
Jadi, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Liza, Ibu ingin kalian mencari tahu sendiri dulu mengenai bagaimana proses pemisahan fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Kalian bisa menggunakan beberapa sumber ya, seperti salah satunya buku paket yang kita gunakan. Ibu berikan waktu diskusi 5 menit, kalian boleh berdiskusi dengan teman yang lain. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan kirimkan link LKPD di chat Zoom ya. Nah, Ibu sudah mengirimkan linknya di chat Zoom. Kalian bisa download LKPD-nya ya. Kemudian nanti kalian kerjakan, Ibu akan kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah selesai, sekarang silakan kalian buka LKPD-nya. Apakah LKPD-nya terlihat di layar? Lihat, Ibu. Lihat, Bu. Lihat Ibu. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang merasa kesulitan? Atau ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Liza, ada yang ingin ditanyakan? Gina, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak, Ibu. Baik. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, Ya, Liza, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau semuanya sudah selesai, sekarang Ibu meminta satu orang untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakannya ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Bu. Mau, Bu. Liza mau, oke. Kita mulai dari sini ya. Nah, dari wacana yang ini, kira-kira rumusan masalah apa atau pertanyaan apa yang Liza temukan? Bagaimana proses pengolahan fraksi minyak bumi, Bu? Ya, bagaimana pengolahan fraksi minyak bumi ya. Bagus sekali. Kemudian, kita lanjut ke yang bagian perkirakan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Tadi kan pertanyaan Liza, bagaimana proses pengolahan fraksi minyak bumi. Nah, Liza menjawab apa untuk pertanyaan yang telah Liza buat? Ini, Bu, yang saya dapatkan itu pengolahan fraksi minyak bumi melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu distillasi bertingkat dan tahap kedua adalah proses cracking, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Iya, bagus betul ya. Jadi, proses pengolahan minyak bumi ini melalui 2 tahapan, yaitu yang tahap pertama distilasi bertingkat, dan yang tahap kedua ada proses cracking, ekstraksi, kemudian ada kristalisasi, dan juga treating. Nanti selengkapnya akan Ibu jelaskan ya. Kemudian, untuk Ya, Bu. pertanyaan yang nomor 1, apa saja yang termasuk fraksi minyak bumi? Aku mau jawab lagi, Bu. Ya, boleh, Liza. Itu ada gas, nafta, bensin, kerosin, minyak diesel, dan residu. Iya, betul. Kemudian untuk jawaban nomor 2-nya? Yang pertama itu gas digunakan sebagai LPG, nafta digunakan sebagai bahan kimia, bensin digunakan sebagai bahan bakar, kerosin sebagai bahan bakar pesawat jet, sedangkan residu sebagai aspal. Ya, betul sekali. Terima kasih, Liza. Untuk teman-temannya, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Cukup, baik.
Nah, karena tidak ada yang ingin menambahkan, Ibu akan menambahkan atau menjelaskan mengenai proses pengolahan fraksi minyak bumi ya. Nah, jadi pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi ini melalui dua tahapan. Nah, pada pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat ini adalah proses distilasi berulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, dari distilasi bertingkat ini kita mendapatkan fraksi-fraksi minyak bumi. Bisa dilihat ya di sini ada gambarnya. Nah, fraksi yang pertama itu adalah gas. Nah, fraksi gas ini pada kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan baku dari gas LPG yang biasa digunakan untuk memasak. Kemudian fraksi yang kedua ini ada nafta. Nafta ini disebut juga dengan gas bumi. Kemudian fraksi yang ketiga yaitu ada petrol atau bensin. Nah, bensin ini biasa digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Kemudian fraksi yang keempat ada kerosin. Kerosin ini biasa disebut juga dengan minyak tanah. Nah, fraksi yang keempat ini biasa digunakan sebagai bahan bakar untuk pesawat jet. Kemudian fraksi yang selanjutnya adalah diesel atau minyak diesel yang biasa digunakan untuk mesin diesel. Nah, untuk fraksi yang terakhir yang memiliki titik didih paling tinggi yaitu ada residu. Residu ini biasa digunakan sebagai aspal. Nah, kemudian setelah melalui pengolahan tahap pertama, ada pengolahan tahap kedua. Nah, pengolahan tahap kedua ini dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Nah, proses-proses tersebut meliputi perengkahan atau cracking. Nah, cracking ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon seperti pemecahan rantai dan isomerisasi. Kemudian yang kedua ada proses ekstraksi. Nah, pada proses ekstraksi ini dilakukan pembersihan produk dengan pelarut sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak dan juga mutu yang lebih baik. Kemudian ada proses kristalisasi. Nah, pada proses kristalisasi ini terjadi pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya. Dan yang terakhir ada pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pembersihan ini biasanya dilakukan dengan penambahan seperti NaOH, tanda liat, ataupun dengan proses hidrogenisasi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, kalau cukup, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Nurdin, kesimpulannya boleh dibacakan. Kesimpulannya adalah sebelum digunakan, minyak bumi harus melewati 2 tahap pengolahan, yaitu tahap pertama distilasi bertingkat dan tahap kedua cracking, kristalisasi, treating, dan juga ekstraksi. Hasil dari pengolahan minyak bumi disebut fraksi minyak bumi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah fraksi gas yang digunakan sebagai bahan baku gas LPG. Ya, terima kasih Mas Nurdin. Nah, anak-anak, sampai di sini, apakah kalian sudah memahami mengenai proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Untuk soalnya, Ibu kirimkan melalui WA group ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai termokimia. Kalian silakan mencari tahu tentang termokimia ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu.
Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.